Ya, izin bertanya ya. Kita ini kan sekarang hidup di era globalisasi, era informasi, era teknologi. Katanya kaum sufi, kaum tarekoh, kaum tarekat itu anti sama teknologi. Itu apa benar gitu ya? Ya karena dulu itu tidak ada teknologi. Karena ngelihatnya nimbangnya dulu ya, dulu belum ada teknologi. Jadi kayak saya sampaikan, para sufi, para arifin itu kreatif. Justru bisa mengikuti zaman harusnya. Bagaimana kondisi zaman itu dijadikan jadi spirit, jadi spiritual gitu. Karena realitas nggak terbatas. Hakikat itu realitas nggak terbatas. Tampilnya seperti apa dan apa, wujudnya apa saja, jelmaannya apa saja kan banyak, tidak akan terbatas. Makanya sufi yang sejati akan bisa menyaksikan kehadiran realitas tersebut bahwa itu adalah sebagai tajalli atau manifestasi daripada sifat dan nama Allah. Sehingga bagaimana? Semua jadi sakral gitu kan. Nah tadi kembali, kalau hanya dibenturkan secara konsep, berdasarkan konsep saja, ya. Nah konsep dulu nggak ada teknologi, nggak perlu gitu kan. Nah sekarang, makanya para sufi akan lebih, nah ini sufi apa namanya, sufi era, ya sepanjang zaman, mengikuti zaman. Nah, harus ada harusnya. Sebab kalau enggak, ya, disangkanya Allah nggak hadir di sana. Apakah kehadiran Allah terbatas hanya di masjid, di sajadah, di musola, gitu kan? Tadi saya sampaikan, ini prinsip nih. Realitas atau hakikat Allah, realitas Allah itu hakikat Allah, realitas yang tidak terbatas. Yang tidak terbatas senantiasa melimpah dan mengalir terus. Tidak ada yang membendung. Nah, kalau wujud teknologi itu sebagai kita sadari sebagai limpahan daripada itu, limpahan daripada atau manifestasi daripada kekuatan-kekuatan atau nama-nama dan sifat Allah, mungkin apa ada realitas yang datang dari selain Allah? Nah gitu. Makanya sufi-sufi yang sejati harus hati-hati dalam bersikap dan berstatement gitu kan. Nah, kalau hanya ngandelin konsep katanya ya tidak menyaksikan kehadiran kualitas dan nama Allah dalam setiap ciptaan. Sementara setiap ciptaan itu merupakan manifestasi dan tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Di situ makanya perlu direnungkan. Ya. Loh, kalau begitu nanti konsepnya berubah, bisa jadi. Allah Al-Badi', Maha kreatif kan? Maha indah. Sesuatu yang indah, yang kreatif, yang sangat indah, keindahan itu enggak membosankan. Makanya saya bilang, para sufi, para arifin itu menauladani nama Allah Al-Badi', Maha indah. Segala creation, segala kreativitas yang ada, yang disaksikan, dia akan tidak pernah terlepas daripada kehadiran Allah Subhanahu wa taala sebagai jelmaan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah itu pembahasan para sufi di situ, itu yang perlu kita renungkan. Sehingga tidak berhenti pada perdebatan terus. Bagaimana kita merealisasikan. Jadi pengalaman spiritual sangat indah ya dan banyak, tidak terbatas. Setiap diri mungkin pengalamannya beda-beda. Menyaksikan teknologi, ya, ada yang bisa menyaksikan di situ kehadirannya Allah. Makanya di sini saya kembali bahwa ketika hal-hal yang bersifat spiritual, pengalaman spiritual itu bersifat subjektif dan sangat-sangat subjektif. Ya. Makanya itu hal-hal yang khusus maksudnya. Istimewa. Makanya ketika muncul ada yang menjauhi teknologi, ya, kembali kepada kapasitas dirinya. Ya, barangkali itu masih belum saatnya, barangkali masih menghambat untuk langsung kebersihan, bisa jadi sehingga berkomen itu akan menghijab, menghalangi. Namun pada prosesnya barangkali nanti Allah kasihkan kesempurnaan dia, Allah tajalikan spiritual kepada dirinya, bisa menyaksikan kehadirannya dalam manifestasi yang berupa teknologi. Dia akan mengakui, oh ini juga bisa mendekatkan kok,
membangun kesadaran bisa. Karena tadi realitas yang tidak terbatas akan senantiasa melimpah dan melimpah, tidak ada yang bisa membatasi kecuali dia sendiri yang membatasi. Ya, makanya ketika syariat, nah kita pentingnya syariat tadi untuk menjadikan sebagai saran pembatasan tadi dalam hal wilayahnya mana. Tuh. Itu penting. Makanya kita perlu ada mengimbangkan timbangannya dengan syariah. Sejauh mana pentingnya teknologi nanti perlu ditimbangkan nantinya. Ukurannya menjauhkan atau mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala.